Baik saudara-saudara, mari 5 menit bersama saya di dalam pembelajaran hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah hukum pidana formil. Artinya hukum pidana dalam arti bergerak. Dia berbeda dengan hukum pidana material yang mengatur perbuatan apa yang dapat dihukum dan bagaimana dan berapa hukumannya. Tetapi hukum pidana formil ini adalah mengatur bagaimana cara melakukan hukum itu sendiri. Bagaimana cara menangkapnya, bagaimana cara memeriksanya, bagaimana cara mengadilinya, bagaimana cara menahannya, bagaimana cara menghukumnya, dan sampai bagaimana cara membebaskannya. Jadi hukum pidana formil itulah hukum acara pidana. Artinya hukum acara pidana ini tugasnya melakukan hukum pidana material atau lazimnya disebut melaksanakan KUHP atau undang-undang pidana lain di luar KUHP. Pada dasarnya tidak ada satu peristiwa pidana yang bisa ditangani atau yang bisa diselesaikan melalui hukum acara pidana jika tidak masuk lewat pintu gerbang. Jadi seolah-olah hukum acara pidana itu ada gerbangnya. Ada. Gerbangnya itu adalah adanya laporan atau adanya pengaduan atau tertangkap tangan. Jadi tanpa satu dari ketiga ini tidak mungkin ada peristiwa pidana yang bisa dilaksanakan, atau tidak mungkin ada peristiwa pidana yang bisa sampai ke pengadilan, atau tidak mungkin ada peristiwa pidana yang bisa dilakukan secara berurutan apa yang dimaksud dalam hukum acara pidana, dari mulai penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan, pemeriksaan dan seterusnya sampai pada pemidanaan, sampai pada pelepasan bersyarat dan seterusnya. Apa arti dari gerbang tadi itu? Yaitu laporan tadi apa? Pengaduan apa? Tertangkap tangan apa? Saya mau jelaskan satu demi satu. Laporan adalah pemberitahuan dari masyarakat kepada yang berwenang tentang sesuatu peristiwa pidana. Laporan ini sifatnya pemberitahuan. Lalu nanti ada tindakan dari kepolisian atau penyidik disebut, atau penyelidik. Kalau pengaduan itu adalah pemberitahuan dari masyarakat tentang adanya suatu peristiwa pidana dan diikuti dengan permintaan supaya orang ini dihukum atau supaya pelakunya dihukum. Ada permintaan. Laporan tadi pemberitahuan tapi tidak ada permintaan. Tapi di dalam pengaduan diberitahukan tapi ada permintaannya. Ini permintaan. Jadi perbedaannya adalah pada permintaan. Makanya disebut ini laporan adalah delik umum, sementara pengaduan adalah delik aduan atau kelah delik. Dalam istilah hukum disebut kelah delik. Lalu yang tertangkap tangan itu apa? Tertangkap tangan itu lazimnya disebut oleh masyarakat awam tertangkap basah. Sebenarnya tidak ada kata tertangkap basah di dalam hukum. Yang ada tertangkap tangan. Artinya polisi menemukan ada orang sedang melakukan peristiwa pidana. Mungkin saja pertama mendengar ada teriakan. Kemudian teriakan itu ditanggapi oleh polisi dan dilihat ternyata ada yang lari. Begitu dilakukan penangkapan, ternyata ada orang yang sudah kehilangan barang. Berarti ada orang yang sudah mencuri. Selanjutnya dilakukanlah tindakan oleh polisi, namanya penyelidikan. Apakah benar dalam peristiwa ini ada tindak pidana atau tidak? Kalau ada tindak pidana akan dilanjutkan dengan penyidikan. Apa bedanya? Nanti lain waktu akan saya sambung. Pada hari ini saya hanya menjelaskan ada pintu gerbang di dalam hukum acara pidana, yaitu laporan,
pengaduan, dan tertangkap tangan. Saya kira sampai di sana dulu. Nanti akan saya lanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan. Terima kasih.